Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang pangkat nol dan pangkat negatif. Oke, kita bahas yang pertama yaitu pangkat nol. Ibu mau mengingatkan kembali, dulu pernah ibu bahas bahwa berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1. 1000 pangkat 0 1, 1000 pangkat negatif 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 0 hasilnya 1, 3 pangkat 0 hasilnya 1. Berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Oke, dari mana sih? Kalian pernah bertanya nggak, dari mana sih hasil 1 itu? Kok bisa sih si angka yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1? Oke, sekarang kita pembuktian. Kita lihat di sini ada 2 pangkat 3 dibagikan dengan 2 pangkat 3. Masih ingat kalau misalnya bilangan pokoknya sama seperti ini, berarti pangkatnya itu harus dikurangkan. 2 pangkat 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. 2 pangkat 0. Oke, dari mana sih 1 itu? Kita buktikan hasilnya, atau kita selesaikan hasilnya. 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali dengan 2 dibagi 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. 2 dikali 2 hasilnya berapa? 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. 8 dibagi 8. Oke, ini 8 dari sini ya. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1. Maka 2 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Oke, sekarang kita ganti dengan angka yang lain. Masih membuktikan atau masih dengan pembuktian, kita ganti angkanya dengan 9 pangkat 2 dibagi 9 pangkat 2. Kalau kita menghitung tanpa dengan hasilnya, atau kita ubah dengan bilangan pangkat kembali, berarti pangkat ini kalau misalnya dibagi, kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dikurangi. Nah, 9 pangkat 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 itu hasilnya adalah 0. Sekarang kita tentukan hasilnya. Ingat, kalau hasil itu berarti sebuah bilangan, tidak berupa pangkat kembali. Ibu pernah bahas di materi bilangan berpangkat yang paling awal banget. Nah, berarti kita kalikan 9 pangkat 2 itu artinya 9 dikali 9. 9 kali 9. 9 pangkat 2, 9 dikali 9. 9 kali 9 hasilnya berapa? Yaitu 81. 81 dibagi 81 hasilnya adalah 1. Terbukti bahwa 9 dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kalau misalnya kalian mau membuktikan dengan bilangan lain, atau misalkan dengan bilangan pokok 100, itu boleh, terserah kalian, silahkan dibuktikan, itu pasti hasilnya pasti 1. Jadi bahwa 2 pangkat 0, kemudian 1000 pangkat 0, kemudian 24 pangkat 0, kemudian semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti angka 1. Begitu, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjut ke materi tentang pangkat negatif. Jadi di materi sebelumnya ibu kaget, ternyata waktu kemarin kalian mengerjakan latihan itu ada beberapa yang sudah mengerti kalau misalnya pangkatnya negatif itu harus digimanakan. Itu ada yang sudah mengerti. Alhamdulillah, mungkin kalian belajar dengan tutor lain atau guru lain itu bagus, jadi bisa pengetahuan kalian bisa lebih awal, bisa gitu. Nah, misalnya di sini ada 1 per A pangkat 2. Kalau misalnya A pangkat 2 ini ini kan ada di atas, di bawah ya, ini di atas satunya. Kalau misalnya A pangkat 2 ini kita pindahkan ke posisi ke atas, berarti itu hasilnya jadi negatif 2.
lagi ini posisinya di bawah. Kalau misalkan kita pindahkan ke atas, ini jadi pangkatnya negatif 3. Kemudian sekarang kalau ini ada di bawah, kita pindahkan ke atas. Nah, jadi positif. Jadi kebalikan dari positif negatif, kebalikan dari negatif positif. Asal syaratnya si pangkatnya ini harus si bilangan pangkatnya ini harus ada di bawah atau di atas. Misalnya ini 3 pangkat negatif 5, ini posisinya ada di atas. Berarti kalau kita rubah supaya pangkatnya jadi positif, kita jadi pindahkan ke bawah, jadi 1/3 pangkat 5. Selanjutnya di sini Ibu ada soal, ini materi yang kemarin, 10A pangkat 6 dibagi 2A pangkat 8. Ingat, berarti yang harus diselesaikan adalah bilangannya dulu. 10 dibagikan dengan 2. Kemudian A-nya, karena ini bilangan pokoknya sama, jadi pangkatnya diapakan? Dikurangi, karena dibagi ininya. Kemudian lanjut 6 dikurangi 8 hasilnya berapa? Oke, di 10 dibagi 2 hasilnya 5. A nya tetap 6 dikurangi 8 itu hasilnya negatif 8. Karena ini negatif, kalau misalnya kita mau rubah ke positif, berarti si A nya kita pindahkan kemana? Ini posisi A nya ada di mana? Di atas, berarti kita pindahkan ke bawah. Jadi seperti ini, 5 nya tetap di atas, A nya pindah ke bawah, jadi 5/A pangkat 2. Jadi tidak negatif lagi, 2 nya sudah positif karena si A ini, si bilangan pangkat ini sudah dipindahkan ke posisi bawah. Selanjutnya di sini ada P pangkat 2 dibagi P pangkat 8. Ingat, kalau bilangan pokoknya sama, dibagi berarti pangkatnya dikurangi. P 2 pangkat 2 dikurangi 8. 2 dikurangi 8 hasilnya berapa? Negatif 6. Oke, sekarang ini negatif 6 mau jadi positif. Nih berarti harus dikemanakan? Pindahkan posisinya ke bawah. Nah, jadi 1/P pangkat 6. Ada pertanyaan, Bu, kok kenapa ada angka 1 ya? Di sini kan nggak ada angka 1, nggak kayak ini nih, ini 5. Ini 5, kok di sini tiba-tiba ada angka 1? Nah, ingat, Ibu pernah bahas bahwa sebenarnya di sini itu ada angka 1. Artinya ini ada 1P pangkat negatif 6. Kenapa? Satunya tidak ditulis. Jadi satunya tidak ditulis, tapi dianggap bahwa di sini ada angka 1. Jadi sini 1/6 pangkat 1/P pangkat 6. Selanjutnya, nah di sini ada angka ada bilangan pokok yang sama semua ya, yaitu B. Artinya di sini pangkatnya bisa langsung diselesaikan. Kita selesaikan satu persatu karena ini dikali, pangkatnya berarti diapain? Ditambahin. Oke, 2 ditambah 3 dikurangi 7. Yang bawahnya 6 ditambah 10. Oke, 2 tambah 3 dikurangi 7 kita selesaikan. 2 tambah 3 hasilnya 5. 5 dikurangi 7 hasilnya negatif 2. Berarti di sini B pangkat negatif 2. Kalau ini 6 tambah 10 hasilnya 16. Karena ini dibagi berarti pangkatnya dikurang. Jadi negatif 2 dikurangi 16. Negatif 2 dikurangi 16 berapa? Utang 2, utang 16 atau dosanya 2. Dosanya nambah lagi jadi 16. Berarti total dosanya ada berapa? B pangkat negatif 18. Nah, ingat ini pangkatnya negatif. Supaya pangkatnya jadi positif, posisinya harus dipindahkan ke mana? Ke bawah. Nah, 1/B pangkat 18. 1 ini ingat di sini sebenarnya ada angka 1 tapi tidak ditulis. Nah, sekarang Amal Soleh kalian kerjakan latihannya dan dikumpulkan hari ini juga. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.